Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kalimat berita. Kalimat berita, dalam bahasa Indonesia, kalimat berita merupakan jenis kalimat yang tidak memiliki penanda formatif, sebagaimana kalimat tanya dengan kata ganti tanya, dan kalimat perintah dengan kata-kata seperti ayo, mari, mohon, dan sebagainya. Kalimat berita bisa diwujudkan dengan berbagai bentuk kalimat seperti kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat aktif, dan kalimat pasif. Hal yang perlu ditambahkan di sini ialah bahwa suatu pernyataan atau berita bisa disampaikan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk kalimat langsung atau kalimat tak langsung. Contoh kalimat berita. Yang pertama, beberapa harga bahan pangan sudah turun, tapi belum merata. Selain harga beras, harga gula juga sudah agak turun, katanya pekan lalu. Diketahui bahwa kalimat satu adalah kalimat langsung. Isi berita dinyatakan dalam bentuk kutipan atau petikan langsung. Isi berita itu bisa juga dinyatakan dalam kalimat tak langsung menjadi, dia mengatakan pekan lalu bahwa beberapa harga bahan pangan sudah turun, tapi belum merata. Selain harga beras, harga gula juga sudah agak turun. Contoh kalimat langsung seperti kalimat satu dengan jelas menampakkan bahwa penulis menyampaikan apa yang dia katakan. Berbeda dengan halnya seperti harga bahan pangan sudah turun, harga gula juga sudah agak turun. Dalam contoh 3, pembicara menyatakan gagasan atau pendapatnya mengenai suatu fakta. Kalimat tanya terbagi menjadi dua, yaitu kalimat tanya konfirmatif dan kalimat tanya informatif. Kalimat tanya informatif. Kalimat tanya informatif adalah kalimat yang berisi permintaan informasi. Pada jenis kalimat ini, tentunya penanya sangat mengharapkan jawaban dari lawan bicara. Jenis kalimat tanya informatif sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contoh kalimat tanya informatif. Siapa yang mengajakmu pergi ke bioskop malam ini? Apakah kamu sudah makan siang? Bagaimana pertandingan sepak bola hari ini? Kapan kamu akan kembali ke Jakarta? Mengapa Anda hari ini telat datang ke kantor? Berapa harga telur ini? Kalimat tanya konfirmatif. Kalimat tanya konfirmatif adalah kalimat yang berisi permintaan konfirmasi berupa persetujuan atau penolakan. Jenis kalimat tanya konfirmatif juga sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contoh kalimat tanya konfirmatif. Varian lain dari pertanyaan yang meminta konfirmasi ialah pertanyaan pilihan. Misalnya, adik mau minum teh apa susu? Denok tinggal di rumah ataukah ikut ayah ke rumah nenek? Dalam komunikasi, kalimat tanya bisa digunakan dengan maksud perintah. Misalnya, sudah jam 6.30, kenapa belum berangkat? Nanti terlambat loh. Sudah jam 6.30, berangkatlah segera agar tidak terlambat. Kalimat 3 maksudnya sama dengan kalimat perintah. Selain itu, kalimat tanya bisa juga digunakan dengan maksud memaksakan pendapat atau kehendak pembicara. Misalnya, orang yang telat membayar pajak sudah semestinya didenda, bukan? Pemaksaan diperhalus seolah-olah minta persetujuan. Misalnya, nanti kita makan di Solo saja ya. Dengan kalimat 5 dan 6, pendengar atau mitra bicara diarahkan untuk menyetujui maksud pembicara. Sebaliknya, kalimat tanya juga bisa digunakan untuk memerintah secara halus. Misalnya, apakah tidak sebaiknya Bapak tunda dulu rencana itu? Kalimat tanya bisa digunakan dalam wacana iklan. Misalnya, mau berita olahraga yang paling heboh? Baca warta kita. Kalimat 8 maknanya kurang lebih sama dengan kalimat berikut. Kalau Anda mau berita olahraga yang paling heboh, bacalah warta kita. Kalimat perintah ialah kalimat yang meminta atau mengharapkan orang kedua melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan. Struktur kalimat perintah terdiri dari verba ditambah nada akhir naik atau verba ditambah lah. Misal, bangunlah. Berdasarkan tingkatannya, kalimat perintah bisa berupa kalimat perintah dasar, kalimat perintah biasa, dan kalimat perintah halus. Kalimat perintah kasar ditandai dengan nada akhir lebih tinggi. Kalimat perintah biasa ditandai dengan nada akhir datar. Adapun kalimat perintah halus
Selain nada akhirnya datar, juga ada penambahan kata tolong, silakan, dan coba. Selain itu, kalimat perintah halus disertai kata sapaan takzim, seperti Anda. Contoh kalimat perintah kasar. Keluar. Contoh kalimat perintah biasa. Bicaralah dengan tenang. Contoh kalimat perintah halus. Silakan Anda meninggalkan ruangan ini. Subjenis kalimat perintah ada 5 macam. Yang pertama, kalimat permintaan. Kalimat permintaan ditandai dengan kata minta dan mohon. Yang kedua, kalimat ajakan atau harapan. Kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo, mari, harap, dan hendaknya. Subjenis kalimat perintah yang ketiga adalah kalimat larangan. Kalimat larangan ditandai dengan kata jangan dan dilarang. Selanjutnya, kalimat doa. Kalimat doa hampir sama dengan kalimat perintah halus. Hanya saja kalimat doa ditujukan pada Tuhan atau hal-hal supranatural. Subjenis kalimat perintah yang terakhir adalah kalimat aba-aba. Kalimat aba-aba ialah kalimat perintah yang digunakan, misal dalam baris berbaris. Kalimat seruan. Kalimat seruan ditandai dengan kata seruan atau interjeksi seperti aduh, idih, amboy, astaga, alhamdulillah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh dari kalimat seruan. Yang pertama ada astaga, mengapa baju kamu kotor begini? Yang kedua, apa yang kamu pikirkan Tito? Astagfirullah. Yang ketiga, pencuri, jangan lari kau. Yang keempat, aduh, harga cabai sekarang mahal ya. Yang kelima, selamat merantau ke Jawa. Yang keenam, semoga sukses. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.